Bagian tersulit dari demokrasi adalah menyadari bahwa orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. Meskipun pendapatnya menurut kalian adalah sebuah pendapat yang konyol. Sekonyol apapun pendapatnya, yang harus didukung adalah kebebasan berpendapatnya. Yo, what's up? Sendirian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Official Rifki Dira, di channel YouTube Official Rifki Dira. Nah, kali ini kita akan membahas benar atau biasa. Mari kita membiasakan sesuatu yang benar, bukan membenarkan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kali ini aku pengen ngebahas mengenai demokrasi, atau lebih spesifiknya adalah kebebasan berpendapat. Itu adalah salah satu outputnya demokrasi, kan, kebebasan berpendapat. Kenapa aku pengen membahas ini? Karena sedang ramai di jagat media sosial, nggak hanya media sosial ya, sedang teman-teman mahasiswa dan teman-teman buruh sedang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, dan itu adalah salah satu bentuk demokrasi, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan memilih pilihannya sendiri. Tapi yang sering jadi masalah adalah saya di sini tidak akan membahas mengenai itu ya. Kita kesampingkan dulu Omnibus Law dan segala polemik yang terjadi karenanya. Itu kita kesampingkan dulu karena state posisi saya tidak ingin membahasnya, bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya belum memahaminya lebih detail. Tapi yang pengen saya sampaikan saat ini adalah mengenai kebebasan berpendapatnya. Secara general, kebebasan berpendapat secara general. Karena seringkali saya dapetin orang-orang masih salah mendefinisikan, mungkin masih belum, menurut saya ya, masih salah mendefinisikan kebebasan berpendapat. Mereka hanya merasa bahwa demokrasi atau kebebasan berpendapat mereka adalah antara individu dengan pemerintah. Selama pemerintah mengeluarkan sesuatu, kita bebas berpendapat. Tapi yang mereka lupa adalah bahwa kebebasan berpendapat itu bukan hanya milik satu orang atau bukan hanya milik sebagian orang, tapi milik setiap individu. Saya pernah baca buku, salah satunya menyatakan, di buku itu menyatakan, intinya menyatakan adalah hal tersulit dari menganut demokrasi adalah setiap individu untuk menyadari bahwa individu lain juga punya hak demokrasi yang sama. Oke. Bagian tersulit dari demokrasi adalah menyadari bahwa setiap individu juga mempunyai pendapat yang berbeda juga dengan kita, juga punya hak yang sama berpendapat dengan kita, gitu. Sebagai contoh, sedang rame Omnibus Law, kita ambil contoh ekstrim aja. Omnibus Law dinyatakan berpotensi untuk akan menyengsarakan para buruh dan para pekerja lainnya, terutama perempuan juga. Di situ ada potensi-potensi lainnya lah yang menyatakan bahwa banyak pasal-pasal bermasalah. Kemudian ada beberapa orang atau ya public figure juga yang di media sosialnya atau di kehidupannya mungkin mendukung undang-undang cipta kerja, mendukung undang-undang itu. Artinya mereka meyakini bahwa undang-undang ini kayaknya bener deh, makanya mereka berani bersuara untuk mendukung undang-undang ini. Tapi masalahnya adalah banyak orang langsung semua menggerudung orang-orang ini, gitu loh, langsung menghardik mereka gitu. Waduh, lu nggak punya simpati lah, nggak punya empati, nggak ada nurani. Tunggu dulu, mari kita pisahkan bersama. Anda berpendapat bahwa undang-undang ini bermasalah, kemudian Anda merasa Anda adalah orang yang paling bernurani atau paling mendukung rakyat kecil. Sementara ada orang lain yang mendukung nih undang-undang ini. Artinya mereka meyakini bahwa undang-undang ini memang diciptakan untuk kesejahteraan rakyat, gitu kan. Orang ini salah nggak menurut kalian? Yang mendukung ini salah nggak? Ya belum tentu.
pendapat siapa yang bisa menyatakan bahwa ini salah atau benar? Nggak ada gitu loh. Artinya bisa salah bisa benar mereka, tapi mereka tidak salah menyampaikan pendapat mereka, nggak salah kan, karena orang-orang yang turun ke jalan hari ini yang menyuarakan bahwa menolak undang-undang itu juga berdiri di atas landasan demokrasi, di atas landasan kebebasan berpendapat. Tapi ketika ada orang yang berpendapat berbeda dengan mereka, langsung dirundung bareng-bareng, langsung seolah-olah boykot. Contohnya kayak Ardhito Pramono, terus kayak si Gofar Hilman yang kemarin sempat viral ya, gara-gara mereka diduga mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, tapi mereka akhirnya membuat klarifikasi karena mereka takut gini, karir mereka hancur hanya kan pendapat orang mereka kan berkarir berdasarkan pendapat orang. Mereka takut nih, khawatir menurut saya sih, bahwa gara-gara ini karir saya bisa berantakan nantinya, sehingga mereka akhirnya membuat klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa mereka nggak tahu itu ternyata itu adalah suatu bentuk dukungan. Mereka nggak menyadari itu. Mereka bahkan minta maaf dan men-take down kontennya. Menurut saya sih ya itu hak mereka mau klarifikasi atau, tapi bagi saya kebebasan berpendapat mereka lah yang harus kita dukung sebenarnya, karena bagi saya saat ini orang yang di luar dari semua ini ya, bukan content creator, bukan orang yang juga bukan aktivis juga, saya merasa bahwa seringkali kebebasan berpendapat atau demokrasi ini dicederai oleh orang-orang yang juga berkoar-koar tentang demokrasi. Ini dia koar-koar nih tentang demokrasi. Tapi ketika ada orang-orang yang berpendapat minoritas, arti pendapatnya tidak umum, langsung dihajar sama yang umum gitu. Sehingga menyebabkan yang tidak umum ini jadi merasa insecure, takut, merasa diintimidasi gitu. Sebagai contoh satu lagi yang ekstrim adalah saya lihat Instagram, ada salah satu Instagram reposter ya, yang repost TikTok. Ada satu pegawai, saya nggak tahu pegawai mana, dia buat TikTok, kemudian dia bilang dalam intinya adalah dia di TikTok itu mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, yang mungkin salahnya adalah beberapa gesturnya yang dirasa menghina, sampai akhirnya dirundung bareng-bareng sama netizen gitu loh. Ya saya nggak tahu diapain sampai akhirnya dia buat video klarifikasi dan meminta maaf. Saya meminta maaf katanya, bahwa saya membuat video yang kemarin sampai saya diberi teguran tertulis, saya memohon maaf gitu, saya menyesal. Artinya kan ada intimidasi di sini. Artinya apa bedanya Anda dengan orang pemerintah yang nangkepin orang karena berpendapat gitu? Gak ada bedanya. Anda merundung dia hanya karena dia berbeda pendapatnya dengan pendapat Anda, begitu. Karena menurut saya, yang terlepas dari apapun pilihan kalian, yang harus didukung adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpulnya mereka gitu, kebebasan demokrasi ini. Itu dia memang yang harus didukung bersama gitu. Sebagai contoh lainnya ini, mohon maaf saya harus mengambil contoh Omnibus Law karena hal ini yang sedang ramai belakangan. Bukan dalam artian saya mendukung atau tidak mendukung, saya tidak pernah menyatakan statement apapun mengenai ini. Untuk para teman-teman buruh ataupun yang berjuang untuk menolak, selamat berjuang. Sampaikan aspirasi kalian dengan cara yang baik, kondusif. Tetap jaga kesehatan, jangan terprovokasi. Dan untuk orang-orang yang terlibat dalam pembentukan undang-undang ini, ya saya mohon gunakanlah nurani kalian, terutama para pengusaha yang nantinya akan menjalankan undang-undang ini, baik kalaupun itu disetujui atau tidak setujui, kalian akan menjalankan undang-undang ini. Ya bagi para pengusaha saya minta untuk gunakanlah nurani kalian lebih besar dari biasanya,
karena ada banyak hak pegawai kalian yang harus dipenuhi, ada banyak kewajiban kalian juga yang harus kalian penuhi. Jadi saya minta gunakan nurani, terlepas dari undang-undang ini nantinya akan berlaku atau tidak berlaku, ataupun benar dugaan bahwa potensi bermasalahnya akan benar-benar jadi bermasalah. Saya minta untuk para pengusaha dan pelaku bisnis di manapun Anda berada, gunakan nurani kalian, karena manusia juga harus dimanusiakan. Buat para teman-teman lainnya yang merasa bahwa kebebasan berpendapat adalah hak semua individu, mari kita bersama-sama menyadari bahwa orang lain juga punya hak berbicara yang sama, hak berpendapat yang sama. Sekonyol apapun pendapat ini menurut kalian, tapi dia tetap harus didukung semangat kebebasan berpendapatnya. Itu aja dari saya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau multitafsir terhadap kata-kata saya. Tidak ada maksud untuk menyerang siapapun. Mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan kita. Selamat berjuang apapun perjuangan yang sedang kalian hadapi. Tetap sehat, tetap jaga kewarasan di tengah kegilaan yang sedang banyak terjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up?